Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara mengatur atau mengedit rules pada Home Automation System. Pertama-tama, untuk mengedit rules, kita harus menggunakan SQLite Studio sebagai editor database. Lalu kita membutuhkan aplikasi FileZilla untuk mengirim file database yang sudah diedit ke server. Terakhir, menggunakan aplikasi MQTT Box untuk pengecekan pengiriman data pada server. Rules ini memiliki bentuk berupa database dengan beberapa tabel di dalamnya, dengan struktur activity IoT sebagai rules datanya. Lalu ada register IoT untuk mendaftarkan setiap perangkat yang ada pada sistem Home Auto. Lalu terakhir ada logs yang berfungsi untuk menyimpan rekam pengiriman data. Oke, langsung saja kita coba untuk mengedit isi database rules pada tabel activity IoT. Di dalam tabel ini ada beberapa kolom, yaitu ada ID, with input, value input, with output, dan terakhir ada value input. Nah, pada kolom with input dan output disesuaikan dengan identitas setiap perangkat, sensor, dan aktuator agar pengiriman data dapat diterima. Nah, namun jika tidak sesuai, maka data tersebut tidak akan mengirimkan apa-apa. Jadi tidak terkirimkan data tersebut. Jadi harus sesuai. Nah, bagaimana cara untuk menyesuaikan? Kita sesuaikan saja pada program Sketch Arduino. Nah, untuk perangkat sensor dan aktuator ini menggunakan Sketch program Arduino menggunakan microcontroller ESP8266 Node MCU. Nah, untuk identitas setiap perangkatnya menggunakan GUID atau serial number. Untuk mengkonfignya kita buka saja program perangkat sensor dan aktuator. Oke. Nah, untuk membuat GUID baru, kita bisa membuka guidgenerator.com. Di sini kita bisa menambahkan GUID baru untuk perangkat sensor dan aktuator. Setelah itu, kita kopikan saja pada Sketch Arduino dan database. Untuk mengisi rules-nya, kita isikan sesuai dengan isi yang sebelumnya. Untuk logiknya, 1 itu untuk off dan 0 itu on. Nah, kenapa berbeda? Karena kami menyesuaikan data tersebut dengan Sketch Arduino-nya. Jadi walaupun terbalik, tidak akan mempengaruhi fungsi dari sistem ini. Jadi sama saja, hanya terbalik saja. Nah, setelah kita menambahkan, kita kirimkan saja database yang sudah ditambahkan rules-nya ke FileZilla. Untuk membuka aksesnya, sesuaikan dengan akses SSH pada server. Tunggu sampai terhubung dengan akses SSH-nya. Lalu kita drag and drop saja yang tadi sudah ditambahkan rules ke direktori project Home Auto. Nah, setelah selesai, kita akan coba identitas yang tadi pada MQTT Box untuk mengecek apakah data tersebut bisa
mengirimkan data atau tidak. Kita buka saja MQTT Box. Kalian bisa download di Google, banyak sekali link untuk mendownloadnya. Bisa juga langsung dari Microsoft Store ya. Kalau saya mendownloadnya di Microsoft Store. Nah, untuk pengisian datanya kita sesuaikan dengan yang ada pada database. Nah, untuk input value itu bukan digit 1 atau 0. Nah, untuk memisahkan antara value dan GUID menggunakan pagar. Nah, apabila pada subscribe aktuator terdapat data sensor, maka data tersebut telah mengirim pada server. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.